Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan YouTube Warisbi Channel. Kali ini kami akan mengulas kunjungan kami ke Desa Miliarder, Desa Sekapo, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, beberapa hari yang lalu. Kepala Desa Sekapo yaitu Ki Begawan Setigi Abdul Halim. Luar biasa beliaunya ini ya. Beliaunya sudah membuat patung beliaunya ya, bisa dilihat di channel YouTube-nya ya, yaitu wisata Desa Setigi ya. Kenapa dia sampai membuat patung ya? Ini yang menurut hemat saya itu bentuk keberanian ya, untuk meluruskan sejarah. Kenapa dia berani mengambil gelar ya Ki Begawan Setigi ya. Jadi istilah begawan tadi bisa diartikan ya, itu dia yang punya keahlian ya, bisa juga seperti itu. Dia yang dijuluki, bisa juga pakai istilah begawan ya. Jadi begawan gampangannya orang yang berkompetensi ya, orang yang menciptakan ya. Makanya namanya beliaunya ini Ki Begawan Setigi ya Abdul Halim. Jadi wisata Setigi ini ya, itu memang beliaunya yang mewujudkan wisata desa tersebut. Jadi ada sesuatu yang menarik ya, dan menurut saya ini bisa menjadi sebuah inspirasi. Jadi wisata Setigi ini berawal dari adanya sumber masalah di dalam desa tersebut ya. Adanya suatu sumber masalah. Dengan beliaunya dari sumber masalah ini disulap ya, menjadi sumber potensi ya, menjadi sumber penghasilan, bahkan menjadi sumber inspirasi bagi kepala desa se-Indonesia. Karena begitu beliaunya sukses ya dengan mendesain wisata Setigi tersebut, banyak julukan yang diberikan kepada beliaunya. Beliaunya desanya mendapat julukan Desa Miliarder. Kenapa? Sebelumnya ada wisata tersebut ya, karena wisata tersebut menjadi salah satu visi misi beliaunya. Begitu dia terpilih ya, yang sebelumnya desa tersebut desa IDT, APBD-nya itu kurang lebih hanya 100 juta berapa gitulah, pokoknya nggak sampai menyentuh angka 500 juta, nggak sampai. Dalam kurun waktu yang tidak lama itu peningkatan APBD-nya luar biasa, hingga sampai menyentuh miliar. Ada disitulah dari keberanian beliau menyulap dari satu permasalahan menjadi satu yang luar biasa ya, disulap. Kami di sini akan mengulas tentang awalnya ya terbentuknya desa Setigi, wisata Setigi ini, wisata desa. Setelah beliaunya terpilih menjadi kepala desa ya, beliaunya mengumpulkan RT ya, yang diharapkan setiap RT itu ada 2 keterwakilan pemuda. Jadi hampir sama ya, kalau konsep saya itu kan 1 RT 1 pemuda cerdas ya.
seperti yang ada di background saya itu. Kalau beliaunya ini merekrut 2 pemuda setiap RT-nya itu dalam rangka apa? Dalam rangka membantu mensosialisasikan program yang ada di desa. Karena beliaunya pingin adanya percepatan perkembangan ekonomi ya, berbasis wisata. Bagaimana dengan wisata stigi tersebut ya, betul-betul keterlibatan masyarakat ya, itu sangat-sangat diharapkan, sehingga muncul istilah TAPLUS ya, tabungan plus bagi masyarakat. Jadi melalui pemuda-pemuda tadi, kepala desa mengharapkan adanya pembangunan wisata stigi ini dari urunan warga ya, atau masyarakat diharapkan ada investasi, sehingga desa Stigi dengan desain wisatanya ini betul-betul memang menjadi milik rakyat. Inilah yang luar biasa ya. Jadi ada yang per kepala, ada yang per kakak ya. Itu dikoordinir oleh Pak RT-nya, setiap bulannya melaporkan hasil dari pengumpulan tabungan masyarakat untuk dilaporkan. Nah, berawal dari situlah dimulai, karena respon masyarakat cukup bagus ya, karena beliaunya memang menjadi kepala desa terpilih ya, pastinya pendukungnya yang sangat antusias untuk mewujudkan visi misi beliaunya. Akhirnya dilakukanlah kerja bakti pembersihan. Karena apa? Karena yang mau didesain adalah tempat sampah ya. Tempat sampah itu berawal dari sejarahnya dari gunung ya, yang digali oleh masyarakat ya, sehingga gunung tadi menjadi sebuah apa ya, karena digali itu sampai dalam ya, sampai dalam, sehingga ada yang didesain menjadi kolam, yang didesain menjadi tempat parkir ya, terus ada but-but selfie-nya, dan banyak bangunan yang dibangun ya. Tapi beliaunya mempertahankan dinding-dinding yang di sekitarnya. Jadi galian-galian yang ada itu tidak dirubah ya. Jadi kayak kalau jenengan lihat kayak perbukitannya yang keren tadi ya, karena itu berawal dari gunung digali ya. Nah, akhirnya kelihatan kayak bukit-bukit ya, sehingga Anda bisa saksikan sendiri begitu indahnya, ditambahi bangunan-bangunan ya. Nah, disitulah yang kami petik ya. Jadi seorang kepala desa itu pertama dia harus tegas dan dia harus berani ya, untuk apa? Mewujudkan visi misinya. Ya, jadi jangan sampai visi misi yang sering terjadi, begitu jadi kepala desa atau begitu jadi bupati atau apa dan sebagainya, visi misinya tadi nggak menjadi tanggung jawab secara moral ya. Bahkan beliaunya ini visi misi dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Karena apa? Merupakan janji publik, janji kepada masyarakat. Inilah yang keren ya. Dengan keberaniannya beliau ya, dengan cerdasnya beliau melihat sebuah potensi ya, yang terpendam ya. Dia memberanikan diri menjadi visi misi, menjadikan visi misi dijadikan tempat wisata. Ini tentunya kalau bukan orang yang punya nyali ya, orang yang punya ketegasan ya di dalam mengambil sikap ya, susah diwujudkan. Karena apa? Masyarakat pasti melihat ini sampah, ini tempat sampah ya, mau didesain wisata kayak apa. Bahkan ada ceritanya juga ya,
di saat sudah mulai dilakukan penggalian dan mulai dibangun gazebo ya, rupanya nggak berjalan mulus. Dalam artian apa? Ada yang mengganggu. Waktu dibikin gazebo itu sempat dibakar oleh masyarakat. Ya kita tahu lah ya, karena memang masa transisi dari kepala desa yang lama dan kepala desa yang baru. Dan Pak Abdul Halim ini, ya karena beliaunya punya visi misi yang akan dipertanggungjawabkan hingga akhirat ya, dia nggak putus asa. Memang tidak mudah membuat sesuatu yang bermasalah menjadi sesuatu yang akhirnya bisa kita lihat sekarang ya, menjadi sebuah potensi yang berdampak pada ekonomi ya, kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan ya. Tidak mudah ya. Tapi berkat kegigihan beliaunya ya, bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan desa wisata tersebut, dia turun. Tidak main tuju, dia juga ikut bekerja, melakukan penggalian, pengerukan dan pembersihan, sehingga terwujudlah. Nah, di sini yang ingin kami ambil ya, ingin kami petik sebuah pemodelan ya, pemodelan atau sebagai sosok figur kepala desa ya, yang punya ketegasan ya, dan punya prinsip dan punya keberanian dan punya tanggung jawab. Wah, ini keren ya. Jadi bukan hanya menyampaikan visi-visi, begitu jadi kepala desa ya udah tiduran ya. Nah, dari sinilah harapan saya ya, dari desa miliarder yang bisa diwujudkan ya. Beliaunya juga mengatakan ini desa anti miskin ya. Anti miskin itu saya sempat nyari apa sih anti miskin, apa miskin, ternyata anti miskin. Karena apa? Keterlibatan masyarakat di sini, setiap RT-nya itu dibuatkan kayak kayak stand ya di lokasi tersebut, sehingga masyarakatnya di samping dia berinvestasi mendapat bagi hasil ya, dia juga ada standnya di sana. Itu yang luar biasa. Jadi keterlibatan masyarakat betul-betul ya bisa mendukung keberadaan wisata tersebut. Terus kalau Bapak Ibu ya, pengunjung ya mencermati di sana, itu banyak wisata-wisata edukasinya. Di samping wisata edukasi inspirasi ya, bagaimana bisa disebut sebagai desa miliarder ya, desa anti miskin ya. Itu di sana juga ada semacam pitutur luhur ya. Pitutur luhur. Ya, jadi intinya beliau juga uri-uri budaya juga. Ya, uri-uri budaya juga. Intinya bagaimana sih masyarakat Indonesia itu memang harus berbudaya. Ya. Harus. Karena di saat kita berbudaya, akhirnya kita punya semacam kepekaan, kepedulian ya. Kayak tepos liro ya, jati diri menungso ya. Jadi dia nggak sampai lupa daratan, dia nggak sampai menjadi orang yang sombong ya, dia tidak menjadi orang yang bisa berbuat sedikit aja sudah membusungkan dada misalnya. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana betul-betul menyajikan sebuah edukasi yang membentuk bagaimana sih manusia ya, yang punya jati diri sebagai orang timur. Nah, orang sering menyebut ya, sebagai orang timur ya. Jadi orang timur itu yang betul-betul punya kepribadian ya, punya
kepribadian yang dilatar belakangi dengan banyaknya sejarah dan lain sebagainya, ya. Nah, dengan budaya, adat segala macam, itulah yang akan membentuk karakter bangsa kita. Kembali lagi tentang keterlibatan masyarakat dengan adanya 2 RT yang dilibatkan tadi. Setiap pemuda ada dua. Setiap RT-nya ada 2 pemuda. Ya, inilah ya. Ini sebuah menurut saya sebuah inovasi ya. Bagaimana kepala desa itu memang ya harus betul-betul menjadi pemimpin. Yang dipimpin siapa ya? Rakyat. Ya rakyat dia diajak diajak berembuk, diajak bermusyawarah. Ini keren ya. Jadi dia selalu mengedepankan rakyat untuk diajak berembuk. Nah, sehingga apa yang menjadi keputusan karena didukung rakyatnya, insya Allah bisa wujud. Besar harapan kami ya, kami setelah berkunjung ke beberapa wisata, sebenarnya di Malang sendiri juga banyak ya desa-desa yang harusnya menjadi desa miliarder ya, kayak misalkan Desa Pujon Kidul ya, dengan wisata kafe sawahnya. Misalkan ada lagi di Bonpring ya. Nah, di Bonpring. Terus ada juga Sumber Maron kan ya. Nah, terus saya kira banyak potensi ya yang bisa diklaim ya menjadi desa miliarder. Kayak Bonpring itu omsetnya juga sudah miliar. Begitu juga Pujon Kidul juga sudah miliar ya. Tapi kenapa saya lebih mengatakan Ki Begawan Setigi Abdul Halim ini menjadi kepala desa yang terbaik ya menurut saya ya. Karena apa? Beliaunya betul-betul melibatkan masyarakat. Jadi seolah-olah hasil karyanya itu memang hasil karyanya mereka Ki Begawan Setigi ini dengan masyarakat. Ya. Itu yang menurut saya yang wajib kita contoh ya sebagai seorang kepala desa, itu seperti itu. Libatkan masyarakat dalam setiap kebijakan, setiap keputusan. Di saat kita betul-betul menjadi pimpinan dan mau berembuk, bermusyawarah dengan yang dipimpin, ya harusnya memang seperti itu. Jangan kalau sudah menjadi kepala desa mentang-mentang sok gaya, sombong, petentang-peteteng ya. Ya ujung-ujungnya periode berikutnya nggak akan terpilih ya. Karena apa? Itu tadi, begitu jadi petentang-petenteng. Jadi beliau ini menurut saya sangat perlu dicontoh sekali dengan keberaniannya lagi membuat patung. Ya, patung itu biasanya kan dibuat setelah sosok tadi meninggal. Karena banyak jasa-jasanya, ya, banyak memberikan manfaat, ya, sehingga masyarakat tergugah untuk membuat sebuah patung. Ini enggak. Makanya Ki Begawan Setigi Abdul Halim ya, kenapa dia berani bikin patung? Itulah sebuah nyali, sebuah keberanian. Pemimpin harus berani dan harus punya nyali. Karena apa? Tujuannya itu baik. Jangan sampai ada pemelintiran sejarah. Ya. Beliaunya yang susah-susah, beliaunya berjibaku dengan masyarakat untuk mewujudkan sebuah wisata. Ya. Dan akhirnya kita lihat liputan di YouTube-nya itu begitu viralnya ya, subscribernya dan pengunjungnya juga dari berbagai mancanegara hadir di sana ya. Dengan pembuatan patung tadi intinya biar tidak ada yang mengklaim bahwa Desa Setigi adalah binaan dari ini, dari itu. Soalnya menurut ceritanya Pak Umar ya, sebagai pengelola ya,
sebagai pengelola wisata Stigi ini pernah muncul di dalam soal, ya, soal sekolah dasar kalau nggak salah, tentang siapa ya yang membangun wisata Stigi. Nah, di dalam pilihannya di situ nggak ada Ki Begawan Stigi Abdul Halim, ini nggak ada. Nah, sehingga dari situlah ya beliaunya ingin meluruskan sejarah. Nah, itu luar biasanya beliau ya. Jadi monggo ya, jadi bapak-bapak kepala desa ya, bapak-bapak lurah ya, mungkin bapak camat juga, mungkin bapak kepala dinas ya, yang pingin bagaimana kepala desa itu harus punya visi misi ke depan ya, yang betul-betul dipertanggungjawabkan dunia akhirat ya. Dan bagaimana seorang kepala desa memang harus betul-betul bisa bekerja sama dengan yang dipimpin. Saya kira itu yang bisa kita petik ya dari sosok Ki Begawan Stigi tersebut ya. Monggo kalau yang ada mau mengundang atau mau berwisata ke Kampung Stigi bisa menghubungi saya ya di WA saya ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sekilas kunjungan kami ke Desa Sekapuk Wisata Stigi ya, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik ya, yang viral. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.